Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku, Anissa Malinsani. Dan kali ini aku masih ngebahas tentang teori akuntansi. Aku akan ngebahas tentang dua teori dalam video ini, yaitu trade off theory dan pecking order theory. Aku akan ngejelasin tentang pengertiannya dan variabel apa yang saling keterkaitan dengan teori ini. Oh iya, aku mau bilang makasih nih sama teman-teman sudah menonton video aku yang sebelumnya. Dan video aku kali ini semoga bermanfaat ya. Dan langsung aja kita jelasin tentang dua teori akuntansi ini. Guys, jadi ada yang udah tahu belum trade off theory itu apa? Nah, jadi teori ini atau teori trade off theory adalah teori yang mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas adalah sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Jadi titik fokus dari trade off theory ini terletak pada pengembalian dan resiko. Manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Nah, trade off theory ini berkaitan langsung dengan cash holding. Di dalam penelitian ini dikarenakan cash holding ini perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dan perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang didapatkan. Jadi, teori trade-off ini juga memiliki kaitan dengan variabel dependen, yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki. Nah, itu dia penjelasan aku tentang trade off theory. Selanjutnya yaitu tentang pecking order theory. Langsung aja aku jelasin pecking order theory. Jadi sebenarnya kalau pecking order teori ini berlawanan dengan trade off theory. Nah, pecking order teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih, maka perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka. Maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Untuk variabelnya itu sendiri menjadi memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding di dalam penelitian ini. Karena pecking order teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan bersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka membagikan kas tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, selain dilihat melalui
Variable dependent cash holding, teori packing order teori juga memiliki keterkaitan variabel independen yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini karena perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Menurut teori packing order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang dimiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan oleh memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah guys, itu penjelasan aku tentang trade-off theory dan packing order theory dan variabel apa yang keterkaitan dengan teori-teori akuntansi tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like jika kalian suka, aku gak maksa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton, ditunggu next video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.